Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 1, 2, 3, 4, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, 4, kita bertemu kembali di video pembelajaran kali ini yang melanjutkan materi video sebelumnya. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi dalam video pembelajaran ini, jangan lupa kalian harus selalu membudayakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena situasi dan kondisinya masih pandemi COVID dan masih belajar dari luar, dari rumah, maksudnya dari rumah ya, kalian masih tetap belajarnya. Semangat dalam belajarnya walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 1, 2, 3, 4, kelas 10 TBSM 1, 2, 3, 4, materi kali ini yaitu materinya tentang Asbabun Nuzul surat Al-Isra ayat 32. Asbabun Nuzul ini artinya sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Karena kita akan membahas surat Al-Isra ayat 32, maka Asbabun Nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 ini artinya sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Isra ayat 32. Anak-anakku sekalian, sebab diturunkannya surat Al-Isra ayat 32 ini adalah dikisahkan, diceritakan Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pemuda itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Nah, yang hadir pada saat itu memusatkan pandangan mereka semua yang hadir pada saat itu ke arah pemuda tadi dan menghardik pemuda tadi, sambil yang hadir itu berkata semuanya, "Diam kamu," sampai berulang-ulang, "Diam kamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang hadir pada saat itu, "Dekatkanlah dia kepadaku." Berarti yang dimaksud adalah pemuda tadi yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jarak yang cukup dekat.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah. Kemudian pemuda itu duduk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tadi, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Kemudian pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya lagi kepada pemuda tadi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Lalu pemuda itu pun menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada pemuda tadi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu pun menjawab lagi, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Rasulullah SAW pun bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada pemuda tadi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibimu? Pemuda itu pun menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadi diriku sebagai tebusannya. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda lagi, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan Rasulullah SAW diletakkan ke dada pemuda itu sambil Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Nah, itu anak-anak sekalian, kelas 10 TKJ 1, 2, 3, 4, kelas 10 TBSN 1, 2, 3, 4, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kesimpulannya bahwa perbuatan zina ini adalah merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang terburuk sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 tadi. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimaknya, bisa memahaminya, dan kemudian kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2. Nah, untuk asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32 ini Bapak cukupkan sampai di sini dan tidak akan ada tugas dalam video ini. Selanjutnya Bapak ingatkan kembali, kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa
3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, menyimak sampai selesai video pembelajaran ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.